Saya membaca buku yang judulnya Seven Cosmic Laws. Ini teorinya mirip dengan natural law tadi yang nulis William Walker Atkinson. Saya jelaskan sebentar. Natural law versi para spiritualis barat ini. Nanti mungkin teman-teman ada kesempatan untuk membandingkannya dengan spiritualitas timur. Termasuk mungkin juga spiritualitas Islam. Yo, malam hari ini kita belajar beneran. Siapa tahu ada kebijaksanaan-kebijaksanaan spiritual dari barat yang bisa menggugah kita semakin jadi orang yang baik. Nah, Seven Cosmic Law. Ini sebelum masuk spesifik ke arah the law of attraction. Law of attraction itu salah satunya saja. Sebenarnya ada, kalau menurut William Walker Atkinson, ada 7 hukum semesta. Istilahnya kan kosmik. Jadi alam semesta ini ada 3 rumusan hukumnya. Yang pertama apa? Yang pertama ada the law of vibration. The law of vibration itu segala sesuatu itu bergetar. Tidak ada yang diam. Getaran-getaran dalam frekuensi yang sama akan saling menarik. Kegembiraan akan menarik kegembiraan yang lain. Nah, fokuslah secara konsisten terhadap pikiran tertentu, maka akan menarik getaran yang sama. Jadi the law of vibration itu kita ini bergetar terus. Ini menjelaskan bergetar ini mungkin tidak mudah. Kita ini kan sebenarnya tidak diam. Coba teman-teman perhatikan pikiranmu, perasaan, intelijensimu. Ini kan kerja terus. Ya dari luar kelihatan diam, tapi di dalammu itu kan rame terus. Nah, itu mungkin mudahnya ya, jenis getaran. Engkau sedang berada di frekuensi mana? Mungkin engkau sedang marah-marah, mungkin engkau sedang senang, mungkin engkau sedang gelisah. Ini kan sebenarnya dirimu itu sedang bergetar. Nah, the law of vibration itu, vibrasi yang sama akan saling menarik. Atau akan menggetarkan energi atau menggetarkan vibrasi yang dekat dengan dirinya. Jadi kalau kita gembira, sekeliling kita akan hawanya gembira. Dan orang-orang yang di dekat kita akan terpengaruh oleh kegembiraan itu. Itu the law of vibration, mudahnya begitu. Jadi getaran kita itu mempengaruhi sekelilingnya. Apa yang ada dalam diri kita kalau kita gelisah atau murung, ini menggetarkan sekelilingmu dengan kegelisahan dan kemurungan. Ini namanya the law of vibration. Makanya kadang-kadang teman-teman kan bisa merasakan kalau misalnya punya teman akrab gitu. Temanmu sedang sedih, terus dekat denganmu. Dia pura-pura banyak ketawa, pura-pura ceria. Tapi getarannya bisa engkau tangkap. Itu the law of vibration. Jadi getaran yang ada dalam diri kita itu akan menarik frekuensi yang sama dari yang ada di sekeliling kita. Kalau teman-teman dekat dengan teman yang sedang sedih, sedang gelisah, sedang susah, sekali-sekali dia tampak nangis, itu kan kita ikut terus hanyut dalam situasi kesedihannya, ikut dalam kemurungannya. Nah, ini ilustrasi mudah. Kalau teman-teman dekat dengan teman yang sedang senangnya luar biasa, cerianya luar biasa karena tujuannya tercapai gembira, itu kita dekat dia juga ikut gembira. Jadi getaran yang ada dalam diri orang lain bisa mempengaruhi getaran yang ada dalam diri kita. Demikian pula sebaliknya. Kegembiraan akan mendatangkan kegembiraan. Kesedihan juga akan mendatangkan kesedihan. Ini the law of vibration namanya.
menyikapi the law of vibration itu seperti apa? Ya menurut William Walker Atkinson adalah fokuslah pada yang baik-baik, yang indah-indah, yang nyaman-nyaman di pikiranmu. Apa yang engkau inginkan, fokuskan ke situ pikiranmu terus. Jadi getaran kesuksesan, getaran cita-cita keberhasilan, getaran cita-cita kebahagiaan itu biar menyebar kemana-mana dan menarik itu ke dalam dirimu. Yaitu, ayo mikir yang positif-positif saja. Ayo menginginkan yang baik-baik saja. Ayo mengharapkan yang nyaman-nyaman saja, yang damai-damai saja. Loh, itu nanti itulah yang akan hadir karena tertarik oleh getaran keinginan kita, getaran yang ada dalam diri kita. Itu namanya the law of vibration. Itu hukum yang pertama. Jadi carilah frekuensi yang bagus, getaran yang bagus dalam dirimu dan hidupkan itu biar mempengaruhi sekelilingmu. Yang pertama itu cosmic law, yang kedua the law of relativity. Dalam hidup ini berlaku hukum relativitas. Relativitas mungkin tidak persis sama seperti relativitasnya Einstein. Tapi relativitas di sini adalah mudahnya begini. Tidak ada sesuatu yang bisa kita pahami sampai kita hubungkan dengan sesuatu yang lain. Apakah itu tentang sifat, nilai, kualitas, atau artinya sesuatu dan lain sebagainya, itu kita akan susah memahami kalau kita tidak menghubungkannya dengan yang lain. Itu namanya the law of relativity. Yo, ilustrasi mudahnya, misalnya sampean mau menilai saya, Pak Faiz itu wajahnya seperti itu masuk kategori ganteng apa jelek? Itu kan susah kamu jawab, mungkin ya sungkan barang, gak berani ngomong. Tapi mudahnya itu, kalian ngerti saya cakep apa jelek, itu kan ketika dibandingkan, dihubungkan dengan yang lain. Mungkin dengan wajahnya orang lain. Kalau dihubungkan dengan yang lebih cakep, ya saya tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kamu cari yang lebih drop, jauh lebih jelek, mungkin saya yang masuk kategori ganteng. Itu the law of relativity. Indonesia ini negara yang nyaman, maju, atau negara yang terbelakang, mundur? Itu jawabmu mesti susah, karena parameter bisa macam-macam orang bikin. Mudahnya apa? Relatif. Relate-kan dengan sesuatu yang lain. Jadi jawabannya mestinya, ya kalau dihubungkan dengan negara ini kita masih terbelakang. Tapi kalau kita sambungkan dengan negara ini ya masih lumayan. Kita masih tergolong lebih maju. Itu namanya the law of relativity. Jadi ini hukum alam yang kedua. Nah, maksudnya apa William Walker ini menunjukkan the law of relativity? Ya, hendaknya kita ini selalu menghubungkan situasi yang kita alami dengan yang lebih buruk atau lebih kurang atau di bawah kita. Tujuannya apa? Biar kita bersyukur. Semua kegelisahan, ya mungkin tidak 100% lah. Sebut saja 90% kegalauan, kegelisahan kita hari ini, itu muncul karena kita merelasikan diri dengan sesuatu yang lain, yang lebih tinggi, lebih bagus, lebih sukses, pokoknya lebih segalanya dari kita. Akhirnya kita tidak mampu untuk bersyukur. Mau bersyukur itu lebih berat karena kita melihat hidup kita ini serba kurang. Kita salah mencari relasi, menghubungkan diri kita dengan apa. Karena tiap hari mungkin engkau melihatnya
artis siapa, atau melihatnya tokoh siapa, atau kiblatmu orang besar siapa, itu terus orang kaya siapa, itu terus orang sukses siapa, itu terus. Sehingga ketika menengok dirimu, yang lahir hanya pesimisme, underestimate, merasa betapa tidak berharganya dirimu, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak bisa bersyukur. Nah, untuk bisa bersyukur, ingatlah the law of relativity tadi. Kalau engkau mau melihat yang lebih bawah darimu, masih banyak. Ada mahasiswa yang sumpek sekali karena semester akhir belum punya pacar misalnya. Dia lupa bahwa dia jadi mahasiswa itu aja sudah kelebihan yang luar biasa. Benchmarknya mungkin temennya. Benchmark itu tempat dia mengukur, tempat dia merelasikan diri, itu temennya yang sudah punya pacar. Tapi dia lupa, dalam dirinya ada banyak kelimpahan, ada banyak kelebihan. Dia sibuk hanya satu kekurangan ini. Ini biasanya karena salah merelasikan diri. Akhirnya susah bersyukur. Nah, itu hukum alam yang kedua, law of relativity. Ayo untuk banyak hal, ya tidak untuk semua hal ya, untuk beberapa hal law of relativity ini kita pakai ya untuk yang baik-baik, sholat, ibadah, untuk tekun belajar. Nah, kita ambil yang level tinggi biar kita semangat untuk meniru yang baik-baik. Tapi untuk hal-hal tertentu kita ambil standar yang lebih di bawah kita, sehingga kita tidak lupa untuk bersyukur. Nah, yang ketiga, the law of cause and effect. Hukum sebab akibat. Kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya. Kalau dalam Islam ya ada famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada aksi, ada reaksi. Ada sebab, ada akibat. Maka menghadapi hukum yang semacam ini, marilah kita ciptakan dalam hidup ini sebab yang baik-baik saja. Sebab-sebab yang produktif, yang sukses, yang unggulan, sehingga kita mendapatkan akibat juga yang sukses, yang unggulan. Jadi karena ada sebab, ada akibat. Kalau ingin akibat yang bagus, ya ciptakanlah sebab yang bagus. Ini hukum alam juga. Tidak mungkin dari kemalasan lahir keberhasilan misalnya, makanya jangan malas. Tidak mungkin dari kejahatan, keburukan lahir kebaikan. Tidak mungkin dari proses yang merusak lahir perbaikan. Nah, ini cause and effect. Ini hukum alam yang ketiga. Ada sebab, ada akibat. Apapun yang kita panen hari ini, itu adalah benih yang kita tanam sebelumnya. Yang keempat, the law of polarity. Law of polarity ini, segala sesuatu dalam hidup ini ada pasangannya. Ada panas, ada dingin, ada terang, ada gelap, ada atas bawah, ada baik buruk. Ini pasangan. Pasangan ini sifatnya saling mengadakan. Saling mengadakan, ya kalau tidak ada buruk, yang baik juga tidak akan ada. Adanya yang baik karena ada yang buruk. Ini namanya saling mengadakan. Kalau semua orang sama, semua baik, semua, ya dia tidak disebut baik, ya standar saja. Dia disebut baik karena ada yang buruk. Disebut terang karena ada situasi gelap. Disebut atas karena ada bawahnya. Bawah saja tidak ada atas, tidak mungkin. Atas saja tidak ada bawahnya, tidak mungkin. Jadi dia saling mengadakan, saling mendukung.
keberadaan masing-masing. Oke, jadi situasi the law of polarity ini membuat kita nanti tidak mudah melihat satu sisi saja dari sesuatu, tapi harusnya kita melihat secara lebih lengkap. Jadi ada orang baik loh, terus kita puji, kita senangi total 100%. Dia dengan segala kebaikannya. Tiba-tiba dia melakukan sedikit atau satu keburukan. Runtuhlah kepercayaan kita yang darinya sangat cinta jadi sangat benci. Kita lupa bahwa namanya masih manusia, masih duniawi, itu pasti berpasangan. Ada baiknya, ada buruknya. Ya mungkin kadar dan ukurannya berbeda-beda, tapi pasti ada pasangan-pasangan ini. Kita sering tidak siap menerima situasi yang kebalikan dari kenikmatan, kenyamanan yang kita rasakan hari ini. Padahal itu ya berpasangan. Ada enak, ada tidak enak. Di balik kenikmatan, di sisi sana ada ketidaknikmatan. Yang kelima, the law of rhythm. The law of rhythm ini, hidup ini mengalami siklusnya masing-masing. Hidup ini ada perputarannya. Siang, malam, kelahiran, kematian, kemunculan, kepergian, dan lain sebagainya. Namanya rhythm, iramanya hidup. Nah, segalanya ada awalnya, ada akhirnya. Ini the law of rhythm. Beberapa kali saya ceritakan kan ada kisah sufi, seorang sufi yang punya jargon, ini pun akan berlalu. Mengalami apapun, apakah itu kesenangan, apakah itu kesedihan, pada saatnya juga akan berlalu. Seberat apapun, seperti apapun. Jadi kalau kita mengalami situasi apapun, sadarlah bahwa situasi ini akan berakhir. Yang sedang sedih, ingatlah kesedihanmu pada saatnya akan berganti kegembiraan. Yang sedang gembira, wong namanya kita hidup, pada saatnya juga akan ada masalah dan kegembiraan akan bertemu dengan kesedihan. Hidup ini ada siklusnya. Yang sedang di bawah jangan putus asa, yang sedang di atas jangan jumawa. Karena kita ini berputar. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, the law of gestation. The law of gestation itu bunyinya begini. Segala sesuatu perlu waktu untuk terjadi. Tidak ada yang ujuk-ujuk sempurna. Tidak ada yang ujuk-ujuk utuh. Segala sesuatu dalam hidup ini butuh proses, perlu waktu. Jadi makanya kita kalau ingin sukses juga perlu kesabaran, menunggu momen, menunggu waktunya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu memelihara, ada waktu memetik buahnya. Segalanya butuh proses. Tidak ada yang ujuk-ujuk setelah ditanam terus buahnya muncul. The law of gestation. Dan yang ketujuh, yang terakhir dari 7 cosmic law adalah the law of transmutation. Segala sesuatu berubah. Jadi segala sesuatu, karena hidup ini di dunia pastinya dinamis. Segalanya berubah. Ini banyak kalau kita belajar filsafatnya dulu, filsafat Yunani yang terkenal Heraklitus itu ya segalanya berubah. Kecuali perubahan itu sendiri. Yang tidak berubah hanya perubahan. Nah, law of transmutation ini menyadarkan kita untuk
menghadapi perubahan, merancang dan menyiapkan perubahan agar perubahan yang terjadi arahnya sesuai keinginan kita, membuat kita lebih baik, membuat kita lebih sukses, membuat kita lebih berhasil. Jangan biarkan perubahan liar tidak terkontrol. Baik, ini 7 cosmic laws. Ini alam semesta. Di level batinnya itu ada 7 mekanisme ini. Ini kalau menurut teorinya Walker Atkinson.